Bang Yansa, kenapa saat aku mencoba mengalihkan pikiran negatif ke pikiran positif susah kekereka kayak bertarung, sakit kepalaku, dan langsung cemas sama badan langsung kayak dalam mode bahaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar-benar benar. Salah satu dari teman kita, pejuang gangguan asam lambung, mengalami kesulitan ketika merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Yang ada kalah, yang ada justru membuat sakit kepala, karena di kepala pikiran negatif antara pikiran positif itu tarung dan membuat kepala penuh, akhirnya sakit kepala dan juga cemas, dan juga membuat si badan ini pada mode bahaya. Sebenarnya lebih tepat adalah mode waspada. Si badan itu full waspada, full siaga. Kenapa seperti itu? Karena dia cemas itu tadi. Dan itu nanti biasanya membuat kita tambah lemes. Ya, karena si badan ketika full waspada itu membuat atau membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi biasanya akan tambah lemes kitanya. Jadi gini, saya kira yang mengalami seperti ini bukan hanya satu teman kita ini, tapi di luaran sana, sebagian di luaran sana pejuang gangguan asam lambung juga seperti itu, masih kesulitan untuk merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Dan itu adalah termasuk pengalaman pribadi saya dulu. Di awal-awal ketika saya ingin merubah pikiran negatif ke pikiran positif, selalunya kalah. Yang dominan adalah tetap pikiran negatif. Saya dulu seperti itu, sering kalah. Sering yang muncul yang dominan tetap pikiran negatif. Jadi gini, yang perlu diperhatikan para pejuang gangguan asam lambung ketika ingin merubah pikiran negatif ke pikiran positif, yang perlu diperhatikan adalah kita pastikan dulu yang namanya pola makan dan juga pola hidup kita harus benar. Pola makan dan juga pola hidup harus benar dan kita menerapkannya konsisten. Kita pastikan dulu seperti itu. Ketika kita pastikannya seperti itu, secara otomatis juga yang namanya sensasi di fisik kita itu akan semakin samar. Semakin hari semakin samar, tentu saja kondisi fisik semakin lumayan, semakin lumayan. Walaupun belum pada kondisi sembuh, walaupun belum pada posisi sehat total, belum. Cuman sudah mulai lebih lumayan ketika kita menerapkan pola makan dan juga pola hidup secara benar. Ketika kita lakukan itu dan sensasi fisik semakin samar, maka kita merubah pikiran negatif ke pikiran positif akan lebih mudah. Karena kita tidak terganggu, kita tidak tertindas oleh sensasi fisik yang sangat menyiksa kita, yang sangat membuat kita menderita, yang sangat mengganggu pikiran kita juga itu. Jadi kita akan lebih mudah merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Beda cerita kalau pola makan dan pola hidup kita masih berantakan, masih kacau. Otomatis juga sensasi fisik yang kita alami semakin kentara, semakin nyata, semakin terang, semakin jelas. Kita semakin tertindas, kita semakin terganggu oleh sensasi fisik itu. Dan ketika kita bawa untuk merubah pikiran negatif ke pikiran positif, tentu saja akan lebih sulit karena kita dikerecokin atau juga kita diganggu oleh sensasi fisik menderita yang sangat sudah luar biasa kita rasakan itu. Karena kita diganggu oleh sensasi fisik yang kita rasakan sangat jelas itu, sangat gak nyaman, sangat membuat kita menderita itu. Jadi kita akan lebih kesulitan merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Ya, tapi itu adalah hanya sebatas lebih sulit. Saya tidak bilang mustahil. Tetap ada yang bisa melakukannya, hanya saja lebih sulit, dan saya kira yang mampu melakukannya adalah lebih sedikit dibandingkan dengan menerapkan pola makan dan juga pola hidup dengan benar, terus merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Tentu saja lebih banyakkan yang ini daripada yang langsung ingin merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Itu saya kira lebih sedikit, tapi ada gitu. Dan kita inginnya tentu saja mencari cara yang mudah, yaitu menerapkan pola makan dan juga pola hidup secara benar, sehingga otomatis sensasi fisik semakin samar, terus kita bawa merubah pikiran negatif ke pikiran positif jadi lebih mudah. Tapi juga gini, sembari kita menerapkan pola makan dan pola hidup dengan benar, kita juga belajar merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Jadi kita nggak menunggu pola makan dan juga pola hidup itu kita terapkan lama, berjalan konsisten,
terus setelah itu baru kita merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Enggak gitu juga. Sembari kita menjalankan pola makan dan juga pola hidup dengan benar, sembari itu kita mempelajari, kita belajar merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Dan gini, kalau saya boleh saran, kalau saya boleh berpesan, gini, ketika kita mencoba merubah pikiran negatif ke pikiran positif dan kita kalah, itu nggak masalah, kita jangan menyerah. Di awal-awal sangat umum, sangat wajar ketika kita kalah. Ketika pikiran negatif bertarung dengan pikiran positif, yang menang adalah pikiran negatif, itu wajar, itu nggak masalah. Karena masih di awal-awal, kita belum tahu, kita belum mengerti caranya. Dan memang yang sudah terlanjur terbiasa mendominasi adalah pikiran negatif kita. Yang sudah terlanjur menguasai adalah pikiran negatif kita. Jadi ketika kita ujuk-ujuk ingin merubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, iya nggak semudah itu. Bahasanya nggak semudah itu. Sebenarnya nggak sulit juga. Cuman nggak mungkin hanya membalikan telapak tangan itu saja. Enggak. Tapi memang kita butuh mengulangi. Kalau kalah nggak masalah, kita terima, kita kalah. Kita amati, kita pelajari kenapa saya kalah, kenapa saya nggak mampu. Setelah itu kita mencoba lagi. Kalah lagi nggak masalah lagi, kita terima lagi, kita pelajari lagi, kita amati lagi. Dan itu terus kita ulang-ulang sampai kita menang, sampai kita mampu berpikir positif. Setelah kita mampu, setelah kita tahu caranya, oh ternyata caranya begini toh. Setelah kita tahu seperti itu, besok-besok atau nanti-nanti kalau kita mengalami pikiran negatif, kita akan sangat mudah merubahnya menjadi pikiran positif. Karena kita sudah tahu caranya. Dan juga pada saat kita mengalami cemas, tentu saja si badan tegang, si badan pada mode waspada. Pesan saya adalah kita tetap harus menyisakan satu keyakinan yang sangat penting, yaitu adalah bahwa kita akan baik-baik saja, kita nggak akan bahaya, kita nggak akan sesuatu yang tidak kita inginkan, nggak akan seperti itu. Kita harus yakin bahwa kita nggak ada apa-apa, kita baik-baik saja. Kita harus tetap menyisakan satu keyakinan itu. Pada posisi kita cemas, pada posisi kita mode waspada, biasanya kita sangat kalah ketika kita sudah terlanjur dikuasai oleh cemas. Jadi pesan saya adalah kita harus tetap menyisakan satu keyakinan yang penting, yaitu bahwa kita akan baik-baik saja dan kita akan aman. Dan juga gini, saya lupa entah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya pernah membahas tentang cara merubah pikiran negatif ke pikiran positif. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini ada waktu, yang mungkin sekarang ini longgar dan masih ingin atau sedang kesulitan merubah pikiran negatif ke pikiran positif, teman-teman bisa mencoba menyimak video tersebut. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.